Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu karena kuasa-Mu yang begitu melimpah besar bagi kami. Bantu kami ya Bapa supaya kami dapat menghayati, menjalani, melaksanakan apa yang menjadi perintah Putra-Mu Yesus. Seperti Santo Fransiskus Assisi yang kami rayakan hari ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini kita merayakan seorang santo yang luar biasa, Santo Fransiskus Assisi. Seorang kaya yang melepaskan segala-galanya. Seorang yang hebat, yang menghayati sabda Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan melepaskan segala-galanya. Hanya untuk mengikuti Yesus secara radikal. Tentu kita di zaman modern ini kelepasan kepada hal-hal duniawi. Kepada kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman. Bukanlah sesuatu yang gampang, bukanlah sesuatu yang mudah. Bagaimana kita menghayati hidup iman kita dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini gereja menunjukkan dan merayakan kepada kita bagaimana kita menjadi orang Katolik, orang Kristen yang sungguh-sungguh. Hari ini sekali lagi gereja mengajak kita untuk hidup seperti beliau. Ada contoh, ada teladan, ada sikap. Bisakah Anda dan saya dan kita semua menghayati? Bukan yang gampang karena dibutuhkan suatu apa? Dibutuhkan suatu pengalaman akan Allah yang luar biasa. Ketika Santo Fransiskus Assisi sebagai seorang ksatria dan kemudian dia ditangkap, kemudian dia dipenjara. Disitulah dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Disitulah ia mengalami Allah yang menggetarkan hati. Dan ketika dia berada di suatu kapel Portiuncula yang kecil yang sudah hampir ambruk, perbaharuilah gerejaku. Dia mengira dia harus memperbarui gereja yang sudah berantakan itu. Tapi ternyata tidak. Bukan hanya itu, tetapi gereja yang secara keseluruhan pada waktu itu dikuasai oleh apa? Oleh kejahatan. Gereja yang telah hancur, yang berantakan. Fransiskus memperbaharui gereja dari dalam. Bagaimana kita bisa memperbaharui hidup kita sendiri? Bagaimana kita bisa memperbaharui dunia? Bagaimana kita memperbaharui situasi? Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari pengalaman kita dengan Tuhan. Saudara, gereja membutuhkan Anda, membutuhkan saya, membutuhkan kita untuk melepaskan segala-galanya. Semoga Anda bersedia dan kita semua bersedia untuk menjadi pelayan, menjadi alat Tuhan, the instrument of God's love. Santo Fransiskus Assisi adalah orang yang kemudian membaharui gereja dengan sungguh-sungguh. Ya, dia kemudian meminta raja dari Turki yang mau menghancurkan, yang telah menguasai tanah suci. Dia meminta supaya tempat-tempat suci, tempat-tempat suci di Yerusalem, tempat-tempat Yesus di Yerusalem tidak dihancurkan. Dan itu dipenuhi hingga sekarang. Hingga para Fransiskan menjaga tempat-tempat suci di mana Yesus pernah melakukan banyak mujizat. Padahal pada waktu itu, ya, dengan kemiskinannya, dengan kerendahannya, dengan kesederhanaannya, raja yang begitu besar perkasa mengabulkan permintaan dari Santo Fransiskus Assisi. Dan Santo Fransiskus Assisi mendapatkan stigmata luka-luka Yesus dalam tubuhnya, dalam hidupnya. Dia harus mengalami seperti Yesus. Dan ini sekali lagi bukan yang mudah. Semoga Anda dan saya ini kita semua bersedia dan bersedia menjadi alat Tuhan dimanapun, kapanpun. Ini berat sekali. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.